Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah salat maghrib di Masjid Markas Al-Ihsan Islamic Center Kota Bangkinang, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersama, berada di tempat yang mulia setelah selesai melakukan ibadah yang merupakan kewajiban kita, diperintah oleh Allah. Menanti datang kewajiban berikutnya, yaitu salat Isya. Kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah, untuk melakukan ketaatan. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Semoga diterima, dengannya dibukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada apa setelah kematian? Sesi kedua pada pertemuan yang pertama kita membahas sekelumit atau secuil dari manzilah min manazilil akhirah, tahapan fase dari perjalanan seorang hamba di perjalanan akhirat. Karena kita manusia ini berada di atas perjalanan atau sedang menempuh perjalanan. Ada tempat-tempat kita berhenti di perjalanan itu. Inilah yang dimaksud dengan manzilah, perhentian, persinggahan. Sekarang kita singgah di dunia. Singgah di dunia untuk melaksanakan tugas kita hidup di dunia. Dan setelah kehidupan dunia ini, kita lanjutkan perjalanan berikutnya, dan itulah awal dari kehidupan akhirat, yaitu pasca kematian, yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh dan alam kubur ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian berikutnya adalah untuk perjalanan berikutnya adalah kebangkitan, atau dikenal dengan istilah al-ba'tsu. Sebelum kebangkitan, fase yang mesti dilalui oleh setiap manusia adalah alam barzah, alam kubur. Ada peristiwa yang mesti terjadi sebelum kebangkitan, yaitu hari kiamat. Sebelum marhalah atau manzilah, tahapan yang akan dilalui oleh seluruh manusia, yaitu kebangkitan atau dikenal dengan istilah al-ba'tsu, terjadi peristiwa besar di alam ini, yaitu kiamat. Kiamat terbagi dua. Kiamat kecil
dan kiamat besar. Kiamat kecil ini itulah kematian. Kata Nabi SAW, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia, maka telah berlaku padanya kiamat. Maksudnya kiamat kecil. Berarti dia sudah memulai perjalanan akhirat. Kemudian kiamat kedua, itu yang peristiwa yang pasti terjadi, yaitu berakhirnya dunia. Kalau tadi berakhirnya kehidupan setiap manusia ketika datang kematian, kalau ini berakhirnya kehidupan dunia secara total dengan dimatikannya oleh Allah semua manusia. Dan bahkan semua, bukan hanya manusia, semua dimatikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Ditiup sangkakala, trompet, dinamakan oleh Nabi atau diterjemahkan, dimaknakan oleh Nabi dengan al-qarnu. As-sur, al-qarnu yunfakhu fi. As-sur wa nufikha fis sur. Ditiuplah as-sur. Kata Nabi, as-sur adalah al-qarnu yunfakhu fi, yaitu tanduk yang ditiup. Maksudnya trompetnya seperti tanduk. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang ada di langit mati dengan tiupan tadi, yang di bumi pun mati. Ini yang kiamat besar. Kiamat ini nanti ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, huru-hara kiamat. Diceritakan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana terjadinya kiamat. Bukan hanya kematian yang menimpa manusia dan yang lain-lainnya, tetapi alam ini, makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya dirubah oleh Allah. Buminya diratakan, gunung-gunung dihancurkan, matahari dicabut nyawanya, dicabut cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bulan, bintang-bintang berjatuhan dan yang lain-lain sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Jadi tiupan itu mematikan semua, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ini kiamat besar. Lalu ada pengecualian tentang siapa atau apa yang dikecualikan. Para ulama berbeda pendapat. Yang mereka sepakati, yang tidak mati dengan tiupan sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Itu sepakat para ulama tidak mati karena dia yang meniup untuk berikutnya. Dia yang meniup pertama karena tugasnya meniup trompet sangkakala untuk mematikan semua, dan dia dikecualikan dari kematian karena dia nanti akan meniup kali berikutnya. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah kali berikutnya, kemudian manusia bangkit. Ya. Menanti, menunggu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dikecualikan oleh Allah
pemikul arash, alladzina yahmiluna al-arsha, malaikat-malaikat yang tugasnya memikul arash, makhluk terbesar. Ada pemikulnya, ditugaskan oleh Allah malaikat pemikulnya. Khilaf para ulama, berapa jumlah pemikul arash Allah sebelum kiamat, sebelum terjadi kiamat. Dan tentu nas menyatakan bahwa yang memikul arash Allah di hari kiamat 8 malaikat. Ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Yang memikul arash Allah di hari kiamat itu 8 malaikat, termasuk yang meniup sangkakala itu, Israfil. Yang mana ukuran besarnya, tadi malam masih kita bicarakan, ukuran besarnya pemikul arash Allah ini, kata Nabi SAW, udhina li an uhaddithakum malakan min hamalatil arsh. Diizinkan untuk menceritakan ukuran pemikul arash Allah. Ma baina syahmati udhunaih ila atiqihi masirati 700 am. Jarak antara daun telinga dengan tengkuknya, pangkal lehernya, itu sejarak 700 tahun perjalanan. Itu yang juga menjadi pendapat para ulama yang tidak mati dari kiamat besar tadi. Kemudian ada yang mengatakan yang berada di surga. Surga di langit, tadi Allah mengatakan semua yang di langit mati. Mereka mengatakan yang dicipta oleh Allah di surga sebagai pasangan penduduk dunia, baik pasangan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dikenal dengan hurun ain. Ada yang berpendapat bahwa mereka juga tidak diwafatkan oleh tiupan kiamat besar tadi. Ini peristiwa yang menjadikan semua manusia mati. Kalau tadi kan orang per orang, kiamat kecil tadi. Ketika ajalnya berakhir di dunia hidup, lalu dia dimatikan dan dia masuklah ke alam atau ke awal perjalanan akhirat. Kemudian nanti kapan perjalanan akhirat ini akan berlaku untuk semua, yaitu dengan kiamat besar tadi. Dan setelah kiamat besar ini, yaitu semua mati, semua manusia mati, dan bahkan semua di alam ini mati, kecuali yang tadi kita sebutkan, karena ditegaskan oleh Allah ada pengecualiannya, maka tibalah fase yang kedua tadi, al-ba'tsu, yaitu kebangkitan. Apa maksud kebangkitan? Apa yang dimaksud dengan al-ba'ts? Al-ba'tsu adalah ihya'ul mauta min kuburihim. Menghidupkan semua yang mati. Ya, wa ikhrajuhum min kuburihim. Kemudian mengeluarkan mereka dari kuburan. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surah apa tu? Minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Hah? Kenapa bertanya? Kena orang kodok macam Surah Yasin. Masa lupa? Minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Minal ajdas itu kubur. Ya. Jadi berbondong-bondong setelah dibangkitkan oleh Allah, mereka menuju Tuhan mereka. Itulah maksud dari kebangkitan. Dihidupkan semua manusia. Semua nih, tidak ada yang tidak akan hidup lagi. Semua yang pernah hidup di muka bumi ini sebagai manusia, itu nanti akan
dihidupkan kembali tanpa terkecuali. Bayangkan banyaknya nanti manusia. Bayangkan banyaknya manusia. Dari awal sampai akhir manusia hidup lagi, berkumpul semuanya. Berkumpul semua. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir sebelum kiamat ditegakkan oleh Allah. Karena nanti dia sebelum hari kiamat juga ada orang-orang yang baru lahir. Anak-anak yang masih menyusui. Masih ada. Masih menyusu. Ibu-ibu muda ketika dia menyusukan anaknya dilepas begitu saja. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Yang masih ngandung tuh keguguran karena dahsyatnya kiamat. Kalau setelah ditiupkan ruhnya, nanti dia dihidupkan kembali. Setelah ditiupkan ruh, walau di dalam rahim. Sebagaimana salah satu dari pendapat para ulama. Ada dua pendapat, apakah bayi yang di dalam rahim yang sudah ditiupkan ruhnya, kemudian dia meninggal dunia, nanti dibangkitkan? Khilaf para ulama. Ya. Salah satunya adalah dibangkitkan juga. Ini menunjukkan bahwa semuanya merata, tidak ada satupun yang tersisa. Dihidupkan kembali oleh Allah. Itulah fase tahapan marhalah perjalanan akhirat kedua. Yang di alam kubur tadi itu sudah lama. Lama. Bagi sebagian itu sangat lama. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian kebangkitan ini setelah manusia dihidupkan kembali, itu prosesnya juga lama. Sebelum masuk ke tahapan yang berikutnya, itu manusia berdiri menunggu puluhan tahun lamanya. 50 tahun. Atau dalam sebagian riwayat 40 tahun penantian. Menunggu. Ya. Menunggu. Dan untuk ukuran akhirat, 40 tahun itu bukan 40 tahun di dunia. Dan keadaan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi, satuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Dalam sebagian riwayat ada tambahannya buhma. Kalian akan dihimpun pada hari kiamat, maksudnya kebangkitan ini, itu dalam keadaan tanpa berpakaian. Telanjang semua. Hufatan tanpa beralas kaki. Uratan tanpa berpakaian, ghurlan tanpa berkhitan. Yang laki-laki di dunia yang dikhitan, kalau bahasa kita di sunat Rasul, itu nanti disempurnakan kembali oleh Allah. Diutuhkan kembali organ vitalnya tersebut ketika dibangkitkan. Persis ketika lahir ke dunia ini. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitu pula kami mengembalikannya. Ketika lahir di dunia tidak berpakaian. Ya. Tidak mau alas kaki, tidak berkhitan. Ya. Begitu nanti dilahirkan kembali, dihidupkan lagi setelah mati. Ketika dibangkitkan, manusia diletakkan oleh Allah di hamparan bumi yang baru. Maksudnya
tidak seperti bumi yang sekarang ini, yang tidak ada lagi gunungnya, tidak ada lagi pohon-pohonnya, tidak ada lagi lembah-lembahnya, tidak ada pendakian, tidak ada turunan, rata semuanya. Qa'an saf-safa, hamparan terbentang rata. Wa yas'alunaka 'anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an saf-safa la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada pendakian, tidak ada turunan, rata semuanya. Disitulah manusia yang dibangkitkan semuanya oleh Allah, kembali hidup, diletakkan oleh Allah. Diletakkan. Menunggulah dalam waktu yang lama tadi. Ketika menunggu, tadi ketika Nabi mengatakan dalam keadaan telanjang, Aisyah jengah, merasa tidak nyaman, bertanya, ya Rasulullah, apakah sebagian tidak melihat aurat yang lain? Laki-laki melihat aurat perempuan. Yang jole-jole tak buka tu ha. Kini yang tak buka aja bersama nengok. Iya. Ini dah tak buka, sodo. Kata Nabi SAW, urusan mereka jauh lebih berat daripada ada kecenderungan melihat aurat. Urusan yang mereka urus itu, beban yang akan mereka pikul itu, melupakan seluruhnya. Tidak ada kesenangan lagi. Semua merasakan. Makanya hari itu namakan oleh Allah Yaumun Asir. Hari yang berat. Berat. Ketika perjalanan kita masing-masing lagi. Walaupun kita mengenal satu sama lain, kau ayah dan kau mak dan kau anak dan kau dunsana dan kau ocu dan kau mama kau ete. On tu sodo. Tapi tidak ada berhubungan apa-apa. Tidak ada kontak apa-apa. Makanya Allah sebutkan di hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua mengurus urusan masing-masing. Jangankan orang lain, dunsana saja. Ama ayah, anak bini, tidak dipedulikan. Apalagi melihat aurat. Tidak ada keinginan untuk melihat aurat ketika itu. Kemudian keadaan kebangkitan ini Bapak Ibu, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana diberitakan oleh Nabi, bahwa matahari didekatkan. Tudna syamsu ala ru'usil khalaiqi. Matahari didoken oleh Allah Ta'ala di atas kepala manusia, makhluk. Berapa dekatnya? Qadra mil. Seukuran 1 mil. Seukuran 1 mil. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini memberikan 2 versi makna mil. Versi pertama seperti yang kita kenal, jarak, ukuran jarak. Mil ukuran jarak. Kalau ukuran jarak tidak sampai 2 kilo. Kalau ukuran jarak tidak sampai 2 kilo. Ada yang mengatakan 1,6 kilo. Sebegitu dekat matahari diletakkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa untuk merubah posisi matahari tidak seperti di dunia ini sekarang. Allah Maha Kuasa karena Dia yang semuanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dengan perintah Allah ini menceritakan tentang malaikat. Yang kedua makna mil adalah alat memasukkan celak ke dalam mata. Ya, semacam besi ya, dimasukkan ke dalam celak kemudian dimasukkan ke lubang mata. Bendanya ini namanya mil.
Itu sangat dekat kalau seandainya bukan jarak. Berapalah ukuran besi itu? Dah sampai sejongkar dah. Dah sampai sejongkar. Itulah. Tidak usahlah yang mil benda ini. Ukuran jarak tadilah 1,6 atau tidak sampai 2 kilo. Itu dekatnya matahari. Maka manusia bercucuran keringat. Dehidrasi luar biasa. Minuman tidak ada. Tidak disiapkan oleh Allah minuman ketika mereka menunggu tadi. Tidak disiapkan oleh Allah. Maka kondisi di keringat orang per orang berbeda-beda. Sesuai dengan keadaannya di dunia. Makanya membicarakan tentang akhirat itu, tujuan akhirnya bagaimana kita merubah corak hidup kita di dunia. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang senang di akhirat nanti. Mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena semua kuncinya ketika di dunia. Bukan hanya cerita-cerita dan tidak ada aplikasi, tidak ada upaya untuk menjadi orang yang selamat nanti, yang mudah dalam perjalanan akhirat. Itu keadaan kebangkitan. Ya, dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian nanti setelah dibangkitkan ada, ini terjadi karena memang rentetan urutan tahapan-tahapan itu tidak juga sepakat para ulama. Karena dalil juga tidak ada yang satu ya. Karena ketika Nabi ceritakan, Nabi tidak menceritakan secara urut. Nah, sehingga para ulama pun ketika menyusun rentetan peristiwa perjalanan di akhirat itu juga mereka tidak satu pendapat. Tidak satu pendapat. Nah, namun setelah mati ini kebangkitan itu pasti. Setelah kematian semuanya mati, dibangkitkan, itu semuanya sepakat. Karena setelah kematian hidup kembali. Nah, nanti setelah hidup kembali ini apa kejadian setelahnya? Ini yang para ulama berbeda pendapat tentang urutannya. Ada yang mengatakan bahwa setelah itu adalah syafaat. Dan ini yang kuat. Maksud syafaat di sini adalah syafaatul uzma. Syafaat apa? Uzma. Syafaat besar yang satu saja manusia yang memiliki, yang mendapatkan keistimewaan untuk memberikannya. Satu dari sekian banyak manusia, itu satu orang saja yang punya keistimewaan memberikan syafaat uzma. Semua kita insya Allah tahu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan dalam hadis yang panjang. Imam Muslim dalam kitab sahihnya di kitab Al-Iman di bab syafaat menukilkan hadis tentang syafaat tersebut. Ketika penantian yang lama tadi, yang sebagian riwayat mengatakan 40 tahun. Jadi manusia dalam kondisi tidak tahu apa yang akan dilakukan. Menanti dalam keadaan sempit dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak ada minuman, suasana panas. Ya. Maka dalam sebagian riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan lalu manusia mendapat ilham dari Allah untuk mencari solusi. Bagaimana cara ini? Apa yang akan terjadi setelahnya? Lalu bagaimana kalau kita menjumpai orang-orang yang mulia? Untuk meminta mereka memohon kepada Allah untuk memulai faslal qadha. Pengadilan antara manusia. Maka mereka teringatlah oleh mereka Nabi Adam. Dicari-cari Nabi Adam, manusia yang sudah banyak itu berkumpul, mencari satu orang. Dicari Nabi Adam, berjumpa, ternyata pencarian itu tidak ada hasilnya. Karena Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani, saya tidak mampu, bukan saya orangnya. Lalu di dalam riwayat Muslim,
bahwa Nabi Adam mengatakan sesungguhnya Allah hari ini marah, murka, yang mana tidak pernah sebelumnya Allah marah dan murka. Dan tidak akan pernah seperti ini Allah marah dan murka. Jadi ia merasa tidak punya wewenang untuk meminta Allah memulai fasl al-qadha, yaitu pengadilan untuk mengadili manusia. Sudah azan? Belum? Baik. Lalu kata Nabi Adam, cari Nabi Nuh. Karena dia Rasul yang pertama. Kalian coba minta ke dia. Dicari Nabi Nuh, akhirnya berjumpa. Dan ternyata hasilnya sama. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak mampu melakukannya. Karena Allah marah hari ini. Kemarahan yang tidak pernah sebelumnya Allah marah seperti hari ini. Dan tidak akan pernah marah setelah hari itu. Seperti itu. Berarti marahnya, murkanya Allah hari itu sangat besar. Karena telah berkumpul para pembangkang-pembangkang, para pelaku-pelaku maksiat dan dosa yang menentang Allah, yang kufur kepada Allah di hari itu semuanya. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, hidup semuanya kembali dari awal sampai akhir manusia. Ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya. Bagaimana Allah tidak marah? Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, coba kalian cari Nabi Ibrahim. Ternyata juga jawabannya sama. Cari Nabi Musa, jawabannya sama. Cari Nabi Isa, jawabannya sama. Akhirnya Nabi Isa menyuruh manusia untuk mencari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, jawaban pertama, kata pertama diperdengarkan oleh Nabi kepada manusia adalah kata yang menyejukkan hati mereka. Apa kata Nabi? Ana laha. Sayalah yang kalian cari. Sayalah orangnya yang dipilih oleh Allah. Fakharartu, maka saya pun tersungkur sujud tahtal arsy, di bawah arsy Allah. Kemudian memuji-muji Allah. Kata Nabi SAW ketika itu di dunia. Fafutiha li minal mahamidi ma la a'lamuhu al-yawm. Allah bukakan lafaz-lafaz pujian yang saya angkat kepada Allah yang hari ini saya tidak tahu. Dari nama-nama Allah yang banyak. Di dunia Nabi tidak tahu. Sampai kapan Nabi sujud memuji-muji Allah? Sampai Allah yang menyuruhnya mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta permintaanmu diberi. Ishfa' tu syafa', berilah syafaat karena engkaulah yang mendapat wewenang memberi syafaat. Maka Nabi SAW pun memohon kepada Allah untuk memulai penghisaban. Itu lama. Pencarian tadi itu juga tidak sebentar. Dalam kondisi yang luar biasa sempitnya hari itu. Susahnya, beratnya. Semua orang dalam keadaan panik. Ya. Dan mereka diilhamkan untuk mencari solusi. Dan ternyata solusinya ada pada Nabi. Ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memulai, ini tahapan berikutnya. Dari kebangkitan, dan kebangkitan itu prosesnya tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Dan nanti setelah itu ada syafaat uzma, Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan kepada semua manusia. Bukan hanya untuk umatnya, tapi untuk seluruh manusia. Dan setelah syafaat itu diberikan oleh Nabi, dan ini khusus untuknya, mulailah penghisaban. Ini fase berikutnya. Al-hisab artinya menghitung. Catat itu, maknanya menghitung. Apa yang dihitung? Amal perbuatan. Amal perbuatan. Dari sini nanti kita akan lanjutkan setelah kumandang azan. Jangan lupa dengarkan azan dan juga mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin dan juga
zikir setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali, kemudian proses kebangkitan ini sangat luar biasa juga, beratnya, sempitnya, dan menjadikan manusia dalam keadaan panik. Kemudian ada syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat ini adalah syafaat uzma. Dan yang memberikannya adalah Rasulullah SAW, dan ini keistimewaan dan kekhususannya. Kemudian setelah Allah memberikan apa yang diminta oleh Nabi, yaitu dimulainya pengadilan, maka masuklah perjalanan hidup manusia ke tahap berikutnya, yaitu hisab. Hisab artinya perhitungan. Maksudnya dihitung semua amalan kita di dunia. Dan yang menghitungnya langsung Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menghitung apa yang kita kerjakan. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran penegasan bahwa Allah yang langsung menghitung dan Allah sangat cepat penghitungannya. Seperti contoh di surah Al-Baqarah ayat 202, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka mendapatkan bahagian dari apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan di dunia, dan Allah sangat cepat penghitungannya. Jadi satu persatu dihadapkan kita ke hadapan Allah untuk dihitung, dihisap oleh Allah apapun yang kita kerjakan di dunia. Tadi saya katakan bahwa yang menghitungnya langsung Allah, dan Allah sangat cepat penghitungnya, dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya. Allah menegaskan bahwa Allah sangat cepat menghitung. Itu yang hisab. Di mana manusia satu persatu dipanggil menghadap Allah. Kemudian Allah menghitung salat. Ini yang pertama dihitung dari amalan manusia. Awwalu ma yuqda alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihitung dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Dihitung apanya? Jumlahnya. Jumlahnya dihitung. Berapa kali salat dalam usia yang diberikan oleh Allah. Maka dari sekarang kita harus berhati-hati untuk menjaga salat kita di sisa usia kita. Jangan sampai meninggalkannya lagi. Berikan perhatian besar karena Allah Jalla fi'ulah yang menyuruh kita menjaganya. Hafidhu ala salawati. Jaga oleh kalian salat. Wassalatil wusta. Dan juga jaga salat pertengahan. Kata mayoritas para ulama tafsir yang dimaksud dengan as-salatul wusta adalah salat asar. Ini menunjukkan keistimewaan
Salat asar dan mestinya kita menjaga salat asar. Di samping menjaga semua salat 5 waktu. Karena dia yang pertama nanti dihitung. Kata Nabi, jika baik salatnya, maka alamat amalan-amalan lainnya akan baik. Sebaliknya jika salatnya buruk, maka alamat ibadah-ibadah lainnya yang akan juga buruk. Logikanya sajalah. Salat yang setiap hari kita lakukan 5 kali, tentu itu yang terbanyak. Sementara puasa dalam 12 bulan hanya 1 bulan. Dari rukun Islam. Zakat, apakah semua kita menunaikan zakat? Bahkan ada di antara kita, mungkin banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, mereka mustahik zakat, bukan penunai zakat. Apalagi untuk naik haji sebagai rukun Islam. Jadi yang dilakukan mayoritas kaum muslimin solat ini, kemudian puasa. Puasa cuma 1 bulan dalam 12 bulan. Maka perhatian kepada solat ini harus kita tingkatkan, karena dia yang pertama nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala detil dalam proses penghisaban. Bila Allah Subhanahu wa taala mendetilkan dan bahkan ada penegasan dari Allah dengan pertanyaan-pertanyaan dalam proses penghisaban, itu alamat yang dihisab itu disiksa. Kalau sudah sampai sebegitu detail Allah menanyakan dan bahkan tegas menghitungnya, maka tanda bahwa orang yang dihisab ini nanti mendapatkan siksa. Kata Nabi SAW, menukishal hisaba uzzib. Siapa yang proses penghisabannya sangat ketat, ditanya oleh Allah, kenapa dilakukan? Ini tanda-tanda akan disiksa. Tetapi kalau hanya sebatas permintaan pengakuan dari amalan kita, kalau dosa, sebagaimana hadithun najwa, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis berbisik-bisik. Ini termasuk hisab. Dihadapkan seorang hamba dari orang yang beriman, kemudian didekatkan oleh Allah dia kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga pemisahnya cuma tabir. Lalu Allah bertanya kepadanya dan tidak ada yang mendengar. Manusia mendengar. Kalau yang lain, apalagi orang kafir, ini ketika Allah bertanya semua mendengar. Namanya ketika dipanggil semua mendengar. Fulan bin Fulan, itu semua manusia mendengar namanya. Dan semua manusia tahu siapa dia. Kemudian nanti ketika dia dialog dihitung oleh Allah, semua manusia mendengar tentang dosa-dosanya yang dilakukan. Kenapa kamu lakukan? Dihitung seluruhnya. Sementara ada sebagian orang yang beriman, yang Allah berbisik-bisik dengannya, sehingga tidak ada yang mendengar. Ditutup oleh Allah dari pengetahuan manusia sampai ketika itu. Setelah ditanya, benar engkau lakukan dosa ini? Benar ya Allah. Benar engkau lakukan dosa ini? Benar ya Allah. Terus ditanya. Sebanyak-banyaknya dosanya. Sampai-sampai hamba ini sudah tidak ada harapan masuk surga. Putus harapannya. Karena yang diingat, yang ditanya oleh Allah Ta'ala dosanya. Dia cuma mengaku benar. Ya. Setelah selesai semuanya, dan putus harapan si hamba ini dari mendapatkan surga, Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya di dunia dahulu ketika engkau lakukan, saya yang menutupinya dari pengetahuan orang. Inni satartuha alaika fid dunya. Jadi dosa-dosa yang sebanyak itu tidak ada yang tahu. Allah yang menutupnya. Jangan kira kita yang pandai menutup-nutup dosa.
Pandai menutup dosa dari bini, dari suami, dari orang tua, dari guru di sekolah. Ya. Tidak, Allah yang menutupinya. Maka jangan sampai tertipu kita oleh pandainya kita menutupi dosa. Kalau Allah berkehendak untuk membuka, tidak akan ada yang bisa menutupinya. Kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yauma. Dan hari ini saya pula yang mengampuni dosa-dosa tadi untukmu. Subhanallah, maha luas ampunan Allah. Luar biasa. Ini tidak semua mendapatkan yang seperti ini. Jangan dikira kita yang mendapatkan. Oh, saya itu mah. Tidak apa-apa saya banyak dosa sekarang. Nanti termasuk yang seperti itu yang disampaikan Ustaz Asbri di Masjid Ihsan. Jangan sampai. Tidak ada kepastian bahwa yang mendapatkan keistimewaan ini kita. Itu yang dikehendaki Allah nanti. Bila Allah tidak berkehendak, tidak mengampuninya, maka tempat membersihkan dosa itu neraka. Karena untuk masuk surga, tidak mungkin masih membawa dosa. Tidak mungkin. Yang masuk ke surga itu orang yang bersih dari dosa. Baik ketika di dunia dia tidak berdosa, artinya menjauhi dosa-dosa besar, mengerjakan yang wajib sehingga menjauhi dosa besar, mengerjakan yang wajib, menghapus dosa-dosa kecilnya. Atau andai dia melakukan dosa besar, dia segera bertaubat meminta ampun kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menghapus dosa tadi, menggugurkan konsekuensi hukumannya, Allah malah bergembira dengan taubat seorang hamba. Padahal, coba kita tengok-tengok. Yang mencipta kita Allah. Yang memberikan kepada kita semua fasilitas untuk hidup di dunia Allah. Bahkan untuk berdosa tadi yang kita gunakan itu pemberian Allah. Dengan apa? Apapun saja yang kita gunakan berdosa itu yang memberikan hanya Allah kepada kita Allah. Kemudian yang menuntun kita untuk bertaubat, membukakan di hati kita celah menyesali dosa tersebut, kemudian ada dorongan untuk bertaubat meminta ampun juga Allah. Ternyata yang bergembira dengan taubat kita itu juga Allah. Yang nanti mengampuninya di akhirat juga Allah. Lalu kita ini apa? Semuanya kita menerima, kemudian Allah bukakan pintu taubat dan Allah yang mengampuni. Tidak ada apa-apa nanti yang kita dapatkan dari hukuman. Dan bahkan di dunia ini Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi idza taba min rajulin fi falatin. Dan hadisnya sangat panjang. Lebih besar kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah daripada seseorang yang berada di padang pasir. Membawa perlengkapan safar di padang pasir. Kendaraannya, untanya, perbekalannya diletakkan di atas punggung untanya. Tiba-tiba hilang untanya. Hilang untanya. Dicari ke sana ke sini tidak ditemu-temukan juga. Sampai putus asa dia. Tidak ada harapan. Sementara untuk melanjutkan perjalanan tanpa kendaraan, tanpa minum, tanpa apa-apa, tidak mungkin di padang pasir. Ya sudahlah. Dia menunggu kematian berbaring di bawah sebatang pohon. Di pohon-pohon padang pasir. Dalam suasana putus harapan tadi, tiba-tiba tegaklah untanya itu di atas kepalanya. Langsung dia berdiri. Diperiksanya punggung untanya. Ternyata semua bekalnya tidak kurang satu pun. Lengkap selengkap-lengkapnya. Tidak ada yang hilang.
Untanya kembali kendaraannya, airnya tetap utuh, makanannya tidak ada yang kurang. Kata Nabi SAW, lalu dia mengatakan untuk bersyukur kepada Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Saking gembiranya dia, salah ucap. Yang seharusnya dia mengatakan, ya Allah, engkaulah Tuhan penciptaku dan aku hambamu. Ternyata dibalikkannya. Dibalikkannya kata-kata tadi. Ini perkataan kufur ini. Tetapi karena saking gembira dan dia hendak bersyukur kepada Allah, kata-kata tadi tidak dihisab. Yang menjadi perhatian kita adalah kegembiraan Allah sebagai sifat yang maha sempurna dimiliki oleh Allah ketika seorang hamba bertobat kepadanya. Yang ketiga, untuk masuk ke surga itu tanpa dosa adalah yang kita ceritakan tadi. Di akhirat nanti Allah ampuni. Dan ini bukan untuk semua. Bukan kita bisa menjamin diri kita orangnya. Allah yang memilih nanti. Kemudian yang terakhir, andai tidak dapat itu semua, sementara kita bawa dosa, maka proses pembersihan dosa yang terakhir adalah api neraka. Api neraka. Hati-hati. Kuatkah kita dengan api neraka? Jangankan api neraka. Api rokok saja kita tidak mampu menahannya. Puntung rokok yang masih hidup itu masukkan, ditempelkan ke kulit, tidak tahan. Ini api neraka yang 70 kali lipat api dunia, kata Nabi SAW. Kemudian setelah proses penghisaban, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada penerimaan, ini tahap berikutnya. Hanya secara global saja kita ceritakan hisab tadi. Ini setiap manusia tadi menghadap Allah satu persatu. Ya. Sebagaimana tegaskan oleh Allah di surat Maryam, bahwa setiap manusia datang satu persatu menghadap Allah untuk dihisab. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah menerima buku catatan amalan. Kita akan terima catatan amalan yang sekarang dicatat oleh malaikat. Kita akan terima buku itu nanti setiap kita menerimanya. Bukan menerima diserahkan seperti kita menerima rapor. Tidak. Kitab itu nanti yang akan mencari kita. Dikenal dalam istilah akidah dengan tatayurus suhufi. Jadi kitab catatan amal itu berterbangan mencari pemiliknya. Nanti setelah tiba di tempat pemiliknya dan tidak akan keliru. Tidak akan keliru. Tidak akan salah. Yang seharusnya kepada pedosa, ternyata dia kepada orang saleh. Tidak mungkin. Ya, kepada yang banyak dosa itu pula lah kitabnya. Ya. Dan pasti setiap manusia mengambilnya. Dia di atas kepalanya tinggal mengambilnya. Otomatis mereka akan mengambil semua. Tidak ada yang tidak mengambil. Kalau di dunia ini bisa jadi tidak dia diambil. Udahlah, saya tidak akan ambil raport saya. Karena isinya merah semua. Ya. Kalau di akhirat nanti semua rapor akan diambil. Diambil. Makanya dibagi oleh Allah pengambilan rapor itu dengan tangan kanan. Karena di atas kepala. Tinggal menambilnya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَا. Dengan bangganya dia mengumumkan kepada semua orang, ini kitab saya, silakan kalian baca. Dia tidak akan khawatir diketahui oleh orang isinya, karena isinya baik semua. Ha umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah,
fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini cerita tentang mereka yang menerima catatan amalan buku tadi dengan tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Jadi enggak tangan, kalau di dunia stroke tangan kanannya. Enggak bisa digerakkan. Walaupun mungkin dia mau mengambilnya. Tapi yang terangkat untuk langsung mengambil, itu yang membedakan antara tangan kanan kiri itu isi kitabnya. Isi kitabnya itu yang nanti menarik tangan mana untuk mengambilnya. Kalau isi kitabnya baik, maka tangan kanan nanti ditarik untuk menerimanya. Kalau tidak, maka tangan kiri yang ditariknya. Yang akan spontan akan terulur mengambilnya. Dan bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, bahwa posisi kitab tadi itu tidak di depan, tetapi di belakang punggung. Bayangkan payahnya mengambil di atas kepala, kemudian di belakang punggung. Diputau-putau aja badan, ndaknya kan dari depan berada posisi kitabnya. Kemudian nanti tangan mengambilnya tangan kiri. Waliyadzubillah. Dan ini pasti. Makanya Allah katakan tadi dalam surat Al-Haqqah, kemudian juga di surat Al-Insyiqaq. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ya. Sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa pemberian buku catatan itu lebih dahulu daripada hisab. Karena kalau dia sudah menerima dengan tangan kanan, maka hisabnya nanti di hadapan Allah dimudah-mudahkan. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam urutan tadi. Kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, itu yang tadi di belakang punggung. Jadi posisi kitab itu tidak berubah-ubah. Walau yang menerimanya tadi berputar-putar, tetap saja posisinya di belakang punggung. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Dia nanti berteriak takut, kecewa, dan bahkan menyumpahi dirinya. Subura, celakalah aku. Apa gunanya itu leh? Kalau celaka aku di hari akhirat. Mengutuk-ngutuk diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Kemudian kita lanjut, setelah pembagian catatan amalan ini, buku catatan, Allah berfirman ya tentang catatan ini surah Al-Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailata ya laitani wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailata ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ketika buku catatan amalan itu diletakkan, maksudnya diberikan, maka engkau melihat orang-orang berdosa, orang-orang yang banyak dosa. Ya. Musfiqina mimma fi, ketakutan dengan apa yang ada dalam catatan tadi. Dan dia mengatakan, celakalah aku. Kenapa kitab ini tidak menyisakan yang kecil apalagi yang besar kecuali terhitung semua. Jadi tidak ada yang tidak ditulis. Makanya Allah kabarkan di surat Al-Infitar tentang malaikat tadi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat mulia yang terus mencatat, menulis, dan mereka tahu apapun yang kalian kerjakan. Apapun yang dikerjakan mereka tahu. Berapapun ucapan kata kita mereka tahu semuanya, dan ditulis semua kata-kata tadi. Yang bernilai pahala, yang bernilai dosa, tidak ada kurang walau setengah kata pun.
Karena mereka disifati oleh Allah dengan kiraman, malaikat-malaikat yang mulia. Makanya tertulis semua dalam kitab catatan kita. Setelah itu, fase setelahnya adalah timbangan. Ini perjalanan akhirat ini. Ini nampaknya sebentar ini. Lama proses perjalanan ini. Yang akan dilewati terus. Al-mizan, timbangan. Timbangan maksudnya alat. Al-mizan, alat. Neraca. Alat untuk menimbang. Karena nanti akan ada proses penimbangan. Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Kata Nabi SAW, yaitu timbangan yang nyata, yang hakiki. Mizanun, kata para ulama, mizanun hakikiyun. Timbangan yang hakiki, yang diletakkan oleh Allah nanti di hari kiamat, dengan bentuk, kata Nabi, nanti ada telinganya dua. Untuk diletakkan apa yang nanti akan ditimbang di dua daun telinganya. Lahu kaffatani. Ya, mizanun hissiyun atau haqiqiyun. Ada timbangan nanti, dan berarti ada proses penimbangan, ada alat yang menimbang, kemudian ada yang ditimbang. Ada yang ditimbang. Apa saja yang ditimbang? Yang nanti ditimbang badan. Badan kita ditimbang. Badan manusia ditimbang. Padahal ukuran badan manusia semua sama. Tidak ada yang berbeda seperti sekarang ini. Sama ukurannya ketika dilahirkan kembali di hari kiamat. Tidak ada berbeda. Kecuali orang kafir. Ya, lebih besar. Lebih besar. Adapun umumnya itu sama besarnya. Tetapi kok bisa ditimbang pula badan? Kalau sama besar, sama beratnya tuh? Enggak. Karena ukuran berat itu bukan karena ukuran badan, tetapi ukuran amalan. Yang membedakan berat badan antara satu dengan yang lain, A dengan si B, itu amalannya. Nabi SAW menjelaskan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Abu Abdurrahman, sahabatnya, minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud kecil postur tubuhnya, tidak seperti orang Arab lainnya, betisnya kecil. Suatu ketika dia manjat pohon arak, salah satu pohon, untuk mengambil dahannya untuk siwak, tiba-tiba pakaiannya diterpa oleh angin kencang berhembus. Tersingkap, nampak betisnya. Para sahabat yang tidak pernah melihat, dan melihat betis orang dewasa seperti itu kecilnya, geli mereka. Tidak biasa. Ada yang tertawa. Ada yang tertawa. Manusia. Tertawa mungkin saja karena tidak biasa, tidak normal. Kata Nabi SAW, mengatakan tentang betis yang mereka anggap itu kecil tadi. Kata Nabi, lahumma athqalu fil mizan min jabali Uhud. Betis yang kecil itu nanti ditimbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Karena yang memberatkan amalannya, ketaatannya, amal solehnya, pahalanya. Nanti yang ditimbang catatan amalan tadi yang kita terima, itu ditimbang juga. Catatan amal kebaikan, catatan amal keburukan. Pahala dosa itu diletakkan di dua daun timbangan tadi. Nah, nanti mana yang berat? Nah, itu yang tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu di surah Al-Qari'ah. Ya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ada penimbangan kitab. Ada hadis yang sangat luar biasa tentang keutamaan la ilaha illallah. Dikenal dengan hadisul bitaqah. Hadis kartu. Tahu kartu?
kan lebih tebal dari kertas. Biasanya kartu itu lebih tebal dari kertas, lebih keras. Ya, satu kartu dibandingkan dengan beberapa helai kertas tentu lebih berat kartu tersebut. Ada seorang hamba yang dibentangkan untuknya tis'atun wa tis'una sijillah. 99 lembaran yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang isinya dosa. Isinya dosa. Ini juga menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa. Lalu ketika dia lihat catatan amalannya tadi itu semuanya merah dosa, ditanya oleh Allah, "Hallaka min hasanah?" Engkau punya kebaikan atau tidak? Karena dia tidak merasa ada kebaikan, sudah dia katakan tidak ada ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan malaikat untuk mendatangkan bitokoh, kartu yang isinya keyakinannya terhadap la ilaha illallah. Tauhidnya. Di situ tertulis la ilaha illallah yang dia yakini, yang dia imani, yang dia pegang selama hidupnya. Tidak pernah berbuat syirik. Lalu ditimbanglah yang 99 lembaran yang sejauh mata memandang per lembarnya tadi di satu daun timbangan, yang satu bitokoh tadi diletakkan di timbangan di daun berikutnya. Kata Nabi mengabarkan, Nabi mengabarkan, famalat al-bitaqa. Maka lebih berat kartu tadi daripada yang 99 tadi. Ini menunjukkan bahwa catatan amalan juga ditimbang. Kemudian yang juga ditimbang amalannya. Jadi ucapan kita yang sekarang ini tidak nampak materinya dan tidak nampak bentuknya, nanti dibentuk oleh Allah, nanti ditimbang. Yang menunjukkan tentang penimbangan amalan kita, hadis di akhir Sahih Bukhari. Mungkin kita ada yang sudah mendengarnya, ada dua kalimat. Ada dua kalimat sangat dicintai oleh Allah. Mudah diucapkan oleh lidah. Berat di timbangan. Berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dalil sebagian para ulama tentang amalan kita juga ditimbang. Jangankan untuk menimbangnya, membentuknya sebagai manusia Allah mampu. Bukankah sudah kita ceritakan atau kita bahas di alam kubur, amalan kita dibentuk sebagai manusia? Kalau amalan itu baik, maka menjadi teman yang baik di alam kubur. Kalau amalan kita buruk, menjadi teman yang buruk di alam kubur. Allah Maha Kuasa. Kemudian kita lanjut. Ya. Setelah timbangan, ada telaga Nabi. Jadi alam kubur, ya, kemudian nanti peristiwanya tentang hari kiamat, kemudian kebangkitan, syafaat, hisab, catatan amalan yang diterima, kemudian timbangan, kemudian setelah itu adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Ini akan didatangi oleh manusia, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad akan datang ke telaga, yaitu semacam genangan air yang tidak ada dindingnya. Jadi rata, tapi dia menggenang. Telaga. Haud. Yang diberikan oleh Allah untuk Nabi, yang umatnya pasti akan datang ke sana. Semua umat Nabi akan datang ke sana. Yariduhu ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang pertama sampai di telaga itu nanti beliau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ana faratukum alal haudi. Saya yang pertama-tama tiba di telaga. Kedatangannya pertama-tama untuk mempersiapkan penyambutan terhadap umatnya. Mempersiapkan. Al-farad artinya
segera datang awal-awal untuk mempersiapkan penyambutan. Untuk menyambut kita. Untuk berjumpa pertama dengan umatnya. Itu pertama kali kita berjumpa Nabi, semua umatnya. Di situ. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa kita, wa inni alal haudi antadhir. Sesungguhnya saya tunggu kalian di telaga. Mau jumpa dengan Nabi di telaga, ikuti Nabi di dunia. Pegang sunnahnya. Taati perintahnya. Benarkan beritanya. Jangan tentang sunnahnya. Karena ini penyebab kita tidak berjumpa dengan Nabi di telaga. Dan penyebab kita tidak bisa minum air telaga Nabi. Telaga ini, siapapun yang meminumnya satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, panjang waktunya. Ya. Masih ada sesi ketiga itu nampaknya. Karena itu pun saya sudah ringkas-ringkas itu. Setiap tahapan itu sebenarnya satu kajian itu. Tahapan tentang kebangkitan. Bagaimana proses penciptaan manusia kembali. Yang sudah hancur itu jadi manusia kembali. Itu panjang ceritanya. Tapi karena kita judulnya ada apa setelah kematian, dan gambaran kecil itu mungkin bisa menjadi bekal bagi kita. Bahwa perjalanan akhirnya itu panjang. Tapi setelah telaga ini nanti ada ujian. Untuk manusia, untuk orang yang beriman. Ya. Untuk memisahkan antara yang munafik dengan yang beriman. Karena nanti yang munafik dengan beriman, yang benar-benar beriman digabungkan. Orang kafir dipisahkan. Satu kelompok pula. Ya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Di surah Al-Hadid. Allah jelaskan nanti proses pemisahan manusia, karena nanti secara otomatis manusia itu dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Beriman, yang tidak beriman. Antara orang beriman ini, yang dahulu di dunia sama-sama nampaknya beriman, tapi dalam hati mereka kufur, nanti ada proses pemisahannya. Gelap, karena orang munafik tidak punya cahaya. Nanti juga ini yang membuat mereka terpisah. Setelah itu nanti ada jembatan. Orang kafir akan terhenti di sana. Karena jembatan itu diletakkan di atas neraka. Jembatan untuk sampai ke surga. Ini rute perjalanan di akhir itu nanti. Pasti setiap manusia akan datang ke neraka. Yang beriman, yang tidak beriman pasti datang ke neraka. Yang tidak beriman itu langsung dimasukkan ke neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, bahwa mereka akan diseret atau akan berjalan diseret dengan kepala di bawah. Yang berjalan bukan kaki tetapi kepala mereka. Kemudian dicampakkan ke neraka, wal'iyadzubillah. Sementara orang yang beriman, untuk sampai ke surga mesti berada melewati neraka. Itu yang sirat, jembatan. Yang dibentang di atas neraka. Ya. Ukurannya lebih halus daripada sehelai rambut. Lebih halus dari sehelai rambut. Tajam, lebih tajam daripada sebilah pedang. Ya. Dan apa? Dan dari dalam neraka bermunculan pengait-pengait. Dan pengait itu sudah ada datanya, listnya. Fulan nanti dikait ya. Jadi dia akan mengait siapa yang diperintah oleh Allah. Maka terbagi 3 manusia. Maksudnya terbagi 3 orang yang beriman. Karena yang melewati neraka itu orang beriman. Yang berada di atas jembatan itu melewati itu orang yang beriman. Nah, mereka nanti akan dibagi 3 oleh Nabi. Yang pertama yang selamat sampai ke seberang tanpa cedera. Tanpa cedera. Ya. Fanajin musallam. Yang selamat tanpa cedera. Itu yang berjalan seperti kilat. Seperti angin berhembus kencang-kencang. Sekedip mata. Dan seterusnya. Itu yang nanti selamat sampai seberang tanpa sedikit pun ada cedera. Yang kedua. Yang selamat sampai seberang tapi dagingnya tercabik-cabik. Terkoyak-koyak.
dikait oleh pengait-pengait tersebut. Tetapi mereka ditakdirkan sampai seberang. Kemudian yang terakhir, famakdusun fi nari jahannam, yang terjatuh ke dalam neraka. Karena tidak ada amalan, karena yang menggerakkan kecepatan untuk menyeberang itu amalan. Langkah kaki di atas jembatan itu amalan. Mari kita perbanyak amalan kita untuk bisa selamat menyeberangi sirat. Nah, setelah sirat nanti khilaf para ulama, apakah ada qantoroh, ada jembatan berikutnya? Karena nanti antara selesai sampai seberang itu, sebelum ke surga neraka, nanti ada ujian-ujian lagi, tetapi tidak memasukkan ke neraka. Ada ujian-ujian pembersihan. Karena untuk masuk surga, itu benar-benar bersih murni. Nanti ada ujian. Ada ujian lagi. Ya, ada qantoroh, jembatan kecil. Ini sebagian ulama menjelaskan demikian. Nah, kemudian ada ujian-ujian yang lain, proses pembersihan untuk masuk ke surga. Kalau sudah selamat di jembatan itu, sirat, itu tidak mungkin masuk neraka. Ya, nanti ada proses kalau ada masih tersisa dosa-dosa, itu proses nanti setelah jembatan. Nah, kemudian terakhir perjalanan, itu tempat yang abadi. Surga atau neraka. Surga atau neraka. Untuk penduduk surga yang sampai ke surga, itu jangan ditanya. Kalau sudah masuk surga, akan keluar. Sementara penghuni neraka, sementara yang masuk neraka, itu terbagi dua. Kita ringkas saja ya. Yang masuk neraka terbagi dua. Ada yang masuk neraka untuk kekal di dalamnya, karena itu tempat mereka. Fama'wahumun nar, tempat kembalinya neraka. Tempat neraka itu dicipta oleh Allah untuk mereka. Yang kedua, yang disinggahkan oleh Allah di neraka. Dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Singgah neraka, tapi singgah neraka juga susah, berat. Siksa yang pedih, api yang panas. Maka jangan sampai kita beranikan diri untuk singgah di neraka. Yang Nabi mengatakan bahwa diistilahkan mereka ini dengan al-jahannamiyun. Nanti setelah keluar, mereka mendapat gelar mantan neraka jahanam. Ya, orang-orang yang beriman yang disiksa karena dosa besar. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah apa setelah kematian dengan sangat ringkas kita bahas tahap demi tahap sesuai dengan penjelasan para ulama, dan dengan itu kita tidak ada sesi ketiga. Ya. Saya khawatir juga kalau dibuka. Nanti Ustadz John Afrizal WA lagi, ada sesi ketiga. Sudah selesai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab? Ya. Kita buka tanya jawab, mungkin ada yang tidak terlalu dipahami dari uraian tadi. Kita buka sedikit tanya jawab. Ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pasti proses terjadinya sampai terakhir tahap demi tahap. Pertanyaannya Buya, bagaimana memberikan keyakinan bahwa benar-benar itu terjadi kepada anak-anak remaja, pemuda, yang mereka kalau kita tengok fenomena hampir-hampir sangat susah meyakinkan mereka, dan sangat banyak yang memang tidak merasa dia seperti yang diproses seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana keimanan kepada hari akhirat ini tertanam di anak-anak muslim, remaja-remaja muslim, itu kan? Ya tentu ini penanaman yang bukan waktunya sebentar. Jadi proses penanaman keyakinan ini semenjak jauh mereka lahir ke muka bumi ini. Jadi dari orang tuanya,
calon orang tua mereka ini sudah benar-benar yakin dengan akhirat. Mereka juga orang-orang yang mempersiapkan diri untuk akhirat. Ini proses yang lama. Jauh sebelum mereka ada di muka bumi. Nanti setelah mereka, misalnya terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita muslimah yang bertakwa, maka akan mengalir itu. Akan mengalir. Kemudian dari mulai mereka mengenal, nanti ditanamkan saja bahwa kehidupan di dunia ini sebentar. Semua kita akan meninggal dunia. Setelah meninggal nanti akan ada kehidupan melalui cerita-cerita Al-Quran. Melalui cerita-cerita Al-Quran, cerita-cerita hadis-hadis Nabi SAW, dan ya tentang janji-janji surga yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadis, ancaman-ancaman neraka, ini yang selalu harus diperdengarkan, ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, pemuda-pemuda muslimah yang memang nampak realita yang seperti itu karena memang tidak ada semenjak kecil, semenjak dini penanam terhadap itu. Kita juga merasakan pelajaran yang 2 jam, pelajaran agama yang sebentar itu tidak akan cukup untuk mengkaji keimanan kepada Allah saja, apalagi keimanan kepada yang lain-lainnya, kepada Allah saja. Makanya tugas orang tua sebenarnya berat. Sebenarnya berat. Maka ya tentu kalau sekarang ini ya memperbanyak kajian-kajian akidah tentang membahas rukun iman. Bukan hanya sekedar hafalan, beriman kepada Allah, kepada malaikat, enggak. Menjelaskan tentang makna mengimani Allah, mengimani malaikat, dan seterusnya. Sampai mengimani takdir. Itu harus dimarakkan. Pemuda-pemuda itu ditempah dengan kajian-kajian seperti itu, seperti yang dilakukan Nabi kepada para sahabatnya. Sampai-sampai besarnya keyakinan mereka kepada akhirat. Itu anak-anak sahabat itu, luar biasa mereka. Maka ketika perang Uhud, saya teringat ketika perang Uhud, anak-anak yang masih belum balik itu juga ikut mendaftar sebagai pejuang, sebagai pasukan. Tapi ternyata Nabi SAW karena belum balik, menolak mereka. Termasuk Ibnu Umar, ditolak oleh Nabi SAW. Ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, bukankah perang itu membutuhkan keahlian memanah? Ya. Iya, kata Nabi. Dan saya memilikinya. Walaupun dari sisi usia saya tidak balik, tapi saya memiliki keahlian memanah. Kalau kamu tidak percaya, coba saya buktikan di hadapanmu. Ternyata memang. Akhirnya dimasukkan oleh Nabi. Ini keyakinan untuk mengejar akhirat itulah. Karena mereka mendapatkan berita-berita pemompa semangat mereka tentang apa yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Ketika salah satu dari mereka, ya Rasulullah, kamu terima dia karena ahli dalam memanah? Saya ahli dalam bergulat. Saya bergulat. Di medan perang kan butuh kekuatan tubuh, fisik. Ya. Menumbangkan musuh. Kalau tidak percaya, coba kamu pilih siapa yang menantang saya. Maka dipilih oleh Nabi seseorang yang jauh lebih besar daripadanya, ternyata dia berhasil menumbangkannya, maka dia masuk. Ini pemuda-pemuda yang yakin dengan akhirat. Ya, yakin dengan akhirat. Nah, mungkin ini prosesnya dari orang tuanya, dari ahli-ahli agama, kajian-kajian agama, harusnya dimarakkan, diperbanyak pembekalan tentang pemahaman terhadap rukun iman, termasuk beriman kepada akhirat. Cukup? Ya. Kita cukupkan pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.